Tiga saudara perempuan jatuh cinta pada pria yang sama. Agar seorang pria bisa memilih seseorang yang benar-benar mencintainya, dia berpura-pura bahwa perusahaannya bangkrut dan memindahkan batu bata di lokasi pembangunan. Dengan begitu, dia bisa melihat siapa yang benar-benar tulus padanya. Tak disangka, kakak perempuan tertua malah menikah dengan pejabat tinggi di kota. Hanya adik perempuan ketiga yang tidak memandang rendah padanya. Tidak hanya mengizinkannya menjadi menantu laki-laki yang tinggal seatap, tetapi juga memberinya uang untuk membangun kembali usahanya. Hari ini adalah ulang tahun ayah mertua yang ke-70. Ketiga menantunya bergegas kembali untuk merayakannya. Menantu laki-laki tertua kembali. Ayah, kakek, aku kembali. Ayah, ini hadiah ulang tahun untukmu. 2 botol Maotai. Semoga Anda diberkati dengan keberuntungan sebesar lautan timur. Dan umur panjang seperti pegunungan selatan. Bagus, bagus. Cepat masuk ke dalam. Baiklah, jangan terlalu lelah. Itu adalah adik ipar keduaku yang bekerja di bank. Ayah. Ayah. Selamat ulang tahun, kakek. Ayah, semoga Anda diberkati dengan keberuntungan sebesar lautan timur, dan umur panjang seperti pegunungan selatan. Ini adalah hadiah ulang tahun untukmu. Longjing kualitas terbaik. Bagus. Cepat ikut aku masuk ke dalam. Lao Wang, di mana menantu laki-lakimu yang pergi bekerja? Bai Hao. Aku tidak punya menantu yang tidak berguna seperti itu. Anggap saja dia sudah mati. Tuan Zi. Kami telah mengatur perjamuan penyambutan yang meriah untuk Anda di Shangxi Five Star Hotel. Pada saat itu, semua tokoh terkemuka Jiangcheng ingin sekali menyaksikan keanggunan Anda dan mendengarkan ajaran Anda. Pesta penyambutan akan dijadwal ulang di lain hari. Aku harus pulang ke rumah dulu untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada ayah mertua. Baiklah, semuanya akan diatur sesuai dengan Tuan Bai. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan obat yang aku minta kau siapkan sebelumnya? Apakah sudah siap? Semuanya sudah siap. Apalagi akademisi Qin yang secara pribadi meraciknya. Karena semua orang sudah hadir, mari kita mulai pestanya. Ayah. Ayah. Bai Hao belum tiba. Dia pikir dia siapa? Keluarga kami tidak punya kebiasaan menunggu pecundang untuk makan. Dia mungkin naik kereta api lambat, dan baru akan tiba besok. Aku lihat anak-anak sudah lapar. Ayo kita makan dulu. Kakak ipar, aku tidak suka mendengarmu mengatakan itu. Apa maksudmu dengan kereta api lambat? Menurutku, orang tidak berguna ini tidak menghasilkan uang. Lao Wang, menantu laki-lakimu yang ketiga telah kembali. Dia kembali dengan mengendarai Rolls-Royce. Ayah-ayah sudah kembali. Tian-Tian. Ayah. Tian-Tian. Ayah. Xiao Bao datang kembali untuk merayakan ulang tahun Anda. Semoga Anda sehat selalu, dan semoga semua yang Anda inginkan terkabul. Bai Hao luar biasa. Dia bahkan mengendarai Rolls-Royce. Oh, Bai Hao, kamu menghasilkan uang tetapi tidak tahu bagaimana berbakti kepada kami. Menyewa mobil mahal seperti itu untuk pamer. Kamu benar-benar sampah yang tidak bisa diperbaiki. Ibu, aku kembali kali ini untuk merawat kalian berdua dan menjaga Yao Yao. Merawat kamu, menantu laki-laki yang tinggal seatap, makan dan tinggal di rumah kami. Dengan apa kamu mau merawat? Ayah, makanannya sudah dingin dan anak-anak lapar. Kalau begitu, mari kita masuk dan duduk dulu. Makan, makan, makan. Orang dewasa dan anak-anak bermalas-malasan di rumah. Setiap hari hanya tahu makan. Ayo, duduk. Siapa yang mengizinkan sampah sepertimu untuk duduk? Bai Hao, ini ulang tahun ayahmu. Kakak ipar tertuamu membeli Maotai. Kakak ipar keduamu membeli Longjing. Kamu membeli apa? Bu. Meskipun aku telah berada di luar selama bertahun-tahun ini, aku selalu mengkhawatirkan kesehatan ayah. Tahun ini aku beruntung untuk bertemu dengan seorang akademisi bernama Qin. Dia adalah seorang dokter jenius. Butuh banyak usaha untuk mendapatkan resep obat ini. Katanya, obat ini manjur. Dokter jenius. Kau, pernahkah kamu melihat dokter jenius manapun meresepkan obat dan membungkusnya dengan kertas kraft? Aku rasa sampah yang tidak berguna ini menghabiskan 10 yuan lebih untuk mencari dukun gadungan untuk mendapatkan obat palsu ini. Kan? Bai Hao, kamu brengsek. Lupakan saja soal kamu tidak membawa hadiah. Kamu benar-benar ingin membunuhku. Ayah, akademisi Qin, dia benar-benar seorang dokter jenius. Untuk mendapatkan resep ini, aku berusaha keras. Jika Anda tidak percaya, tunggu sampai perjamuan ulang tahun selesai. Anda bisa mencobanya sendiri. Mencobanya. Jika ayah benar-benar memakannya, aku khawatir acara bahagia hari ini akan berubah menjadi pemakaman. Apa yang kamu bicarakan? Sudahlah, sudahlah. Ayo kita makan dengan cepat. Sudahlah.
Ini membahayakan kesehatan ayah. Bagaimana bisa kau bilang sudahlah, kakak? Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Membiarkan penyakit ayah berlarut-larut seperti ini, menunggu sampai kondisinya memburuk. Apa yang ingin kulakukan? Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah membelikan obat palsu untuk ayahku. Sampah tidak berguna. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana suamiku mempertimbangkan untuk ayah. Ayah, aku sudah meminta bantuan dan menemukan pakar terkemuka rumah sakit Sengshi, Huo Yun. Direktur Huo akan datang untuk memeriksa denyut nadi Anda. Dia akan segera tiba. Kamu mengundang orang sepenting itu, bukankah itu akan menghabiskan banyak uang? Uang bukanlah masalah. Ketika Direktur Huo datang, kita akan tahu apakah orang ini meresepkan obat palsu dari dukun gadungan atau tidak. Kita akan mengetahuinya dengan sekali tes. Baiklah. Ayo makan, ayo makan, ayo, ayo. Aku juga ingin makan paha ayam. Sayang, kita tidak makan itu. Kakek sedang tidak sehat, jadi kita simpan paha ayam untuk kakek. Kalau begitu, kenapa mereka bisa makan paha ayam? Tian-Tian, makan saja jika kamu mau. Ayah akan mengambilkannya untukmu. Makan, makan, makan. Hanya tahu makan. Setiap hari makan punyaku. Sudah berani macam-macam denganku. Ya, Tian-Tian sayang, kita tidak makan ini. Paha ayam itu tidak enak. Paha ayamnya enak. Tian-Tian mau makan. Kenapa kamu tidak tahu bagaimana bersikap sopan? Apa kamu memang harus membuat ibu marah? Apa salahnya makan paha ayam? Kenapa kamu memukul anak itu? Sampah. Kurasa aku sudah terlalu baik padamu. Tidak pernah membawa pulang uang sepeser pun. Dan sekarang malah membawa pulang obat palsu untuk menipu kami. Kamu sekarang bertingkah seperti tuan besar. Bu. Kata-kata ibu keterlaluan. Aku putus sekolah pada usia 18 tahun untuk bekerja, membiayai Wang Yao dan kedua kakak perempuannya hingga lulus kuliah. Selain kali ini aku harus segera kembali, dan tidak punya waktu untuk mengambil uang. Gajiku tahun berapa yang tidak kuberikan kepadamu? Sedikit uang yang kamu hasilkan itu, bahkan tidak cukup untuk membersihkan gigiku. Seberapa lebar celah gigimu? 80.000 yuan masih belum cukup. Meskipun begitu, putriku ingin makan paha ayam. Dia masih harus melihat suasana hatimu. Kalau saja aku tidak berbakti, kita pasti sudah pindah sejak lama. Kalau begitu pergilah. Sekarang juga, bawa istri dan anakmu dan enyahlah dari sini. Tian-Tian, ayo kita pergi. Si Hao, bagaimana caramu bicara dengan ibu? Tidak punya rasa hormat. Aku benar-benar kecewa padamu. Tian-Tian, masih ada paha ayam di dapur. Ayo kita makan di dapur. Ayo. Si Hao. Rokok, Bai Hao. Hari ini adalah festival perahu naga, dan juga hari ulang tahun ayah. Tidak bisakah kamu bersabar sedikit saja? Kita sudah sabar selama bertahun-tahun. Wang Yao, terserah apa kata mereka tentangku. Menghinaku, menghinaku. Aku bisa tahan. Aku tidak peduli. Tapi mereka menindas putriku. Itu yang tidak bisa kuterima. Kamu tidak menerimanya. Jika kamu bisa seperti kakak ipar pertama dan kedua, sukses dan kaya, apakah mereka masih akan mengatakan hal-hal ini kepadamu? Alasan mereka menindas Tian-Tian adalah karena kamu, seorang ayah yang tidak berguna. Lucu sekali. Mereka sama sekali tidak pantas untuk membandingkan diri denganku. Mereka tidak punya hak untuk membandingkan diri denganmu. Mereka semua lulusan universitas, bekerja untuk pemerintah, dan kamu hanyalah seorang pekerja konstruksi. Wang Yao. Alasan aku putus sekolah untuk bekerja saat itu, semuanya untukmu, dan kedua kakak perempuanmu. Kamu tahu, jika aku tidak putus sekolah saat itu, aku pasti bisa masuk universitas bagus. Si Hao, apa maksudmu? Kamu menyesal, kamu merasa terbebani oleh keluarga kami, kan? Yao Yao, bukan itu maksudku. Setelah ayah meminum obatku, dan sembuh, aku akan menjemput kalian berdua, dan kalian berdua akan hidup bahagia selamanya. Obatmu yang kamu dapatkan dari dukun gadungan itu, kamu berani memberikan obat palsu itu kepada ayahku. Kamu gila ya? Dokter Huo sudah sampai. Dasar tidak berguna. Cepat buatkan teh dan layani dia. Direktur Huo, bagaimana kondisi ayah mertuaku? Penyakit Tuan Wang ini, aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Untuk hari-hari yang akan datang, kalian harus lebih berbakti padanya. Direktur Huo, bisakah Anda melihat resep ini? Apakah ini bisa menyembuhkan penyakit ayahku? Benar. Direktur Huo, orang ini entah dari mana, mendapatkan resep dari dukun gadungan, dan bersikeras, agar ayah mertuaku meminumnya. Sungguh perbuatan dosa. Sampah tidak berguna ini, dia tidak punya kemampuan apapun. Menurutku, dia hanya takut. Kita akan memaksa Wang Yao untuk menceraikannya. Jadi, dia punya niat untuk membunuh, dan ingin menyingkirkan lelaki tua itu.
Tepat sekali, kalian semua ini. Direktur Huo belum mengatakan apapun, dan kalian sudah menyimpulkan ini racun, obat palsu. Bahkan jika kalian sengaja ingin menindasku, kalian harus menunggu hasilnya, kan? Direktur Huo, cepatlah lihat, dan ungkapkan, wajah asli penjahat ini, resep ini. Sangat berani. Aku telah menjadi dokter seumur hidupku, dan belum pernah melihat ramuan herbal dikombinasikan seperti ini. Dokter Huo yang hebat, berhentilah bertele-tele. Jadi bagaimana dengan obat ini? Menuju hidup adalah mati. Menuju kematian adalah hidup. Orang yang bisa menulis resep ini entah tidak tahu apa-apa tentang pengobatan. Atau dia adalah seorang jenius medis. Dokter Huo, kumohon, langsung saja. Tolong katakan saja, apakah obat ini boleh diminum atau tidak? Orang normal yang meminum obat ini bisa mati atau cacat. Tapi jika Tuan Wang meminum obat ini, mungkin masih ada secercah harapan. Sudah ku bilang, sampah tidak berguna Bai Hao ini, hanya ingin ayah mati, ingin memperebutkan harta warisan, penyakit Tuan Wang ini. Aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Adapun obat ini, apakah dia meminumnya atau tidak? Kalian sekeluarga, putuskan sendiri. Tuan Huo, aku mohon, selamatkan hidupku. Aku sudah bilang, aku tidak bisa berbuat apa-apa, Huo. Ayah. Orang tua, cepat siapkan obat ini, dan berikan dia untuk diminum. Mungkin dia masih bisa diselamatkan. 10. Besar. Jika terjadi sesuatu pada ayah setelah meminum obat ini, Bai Hao, ini belum berakhir di antara kita. Penyakit yang bahkan Direktur Huo tidak bisa sembuhkan, dan obat yang diresepkan oleh seorang pekerja konstruksi seperti dia, bagaimana mungkin berhasil? Aduh, gawat, acara bahagia hari ini benar-benar akan berubah menjadi pemakaman. Bai Hao, jika terjadi sesuatu pada ayahmu, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Tuan Wang, bagaimana perasaanmu? Nyaman? Lebih baik. Beberapa dosis obat itu berhasil. Kalian harus memastikan Tuan Wang terus meminumnya, meskipun tidak bisa menyembuhkan sepenuhnya, setidaknya itu bisa meminimalkan penderitaannya. Baik. Kalau begitu, aku permisi dulu. Hati-hati di jalan, aku antar. Tidak kusangka, apa yang dibawa Bai Hao, benar-benar obat mujarab. Obat mujarab omong kosong. Itu hanya keberuntungan orang bodoh. Hanya seorang pekerja konstruksi seperti dia. Bagaimana mungkin dia mengenal dokter jenius? Bai Hao, apa yang kamu lakukan di sini? Ada banyak sekali piring kotor di dapur. Kamu ingin Wang Yao mencucinya sendirian. Cepat cuci. Itu Yao. Setelah ayah minum obat ini beberapa kali lagi, dia akan hampir sembuh total. Tidak perlu. Oh ya, Bai Hao, apapun yang terjadi, terima kasih untuk semuanya kali ini, Yao. Maksudku, setelah ayah pulih, kita tidak perlu tinggal di sini lagi. Nanti kamu bicarakan dengan ibu. Kita pindah kemana? Bagaimana kita bisa pindah tanpa uang? Kita punya uang yang tidak akan habis. Pada saat itu, seluruh Jiangcheng, kita bisa tinggal dimanapun kita mau. Zihao, kamu berubah. Aku tidak berubah. Aku selalu mengingatkan diriku sendiri bahwa aku adalah suamimu, ayah Tian. Kamu menjadi materialistis. Pertama menyewa mobil mewah, lalu mencari obat mujarab, dan sekarang kamu mengatakan kepadaku bahwa kita punya uang yang tidak akan habis. Bai Hao, bisakah kamu menjadi orang yang realistis? Lihat kakak ipar pertama dan keduamu, mengendarai Mercedes-Benz, mengendarai Audi. Keluarga kita bahkan tidak mampu membeli mobil. Kita punya mobil yang mengantarku ke sini hari ini, Rolls-Royce itu. Bai Hao, sadarlah. Bagaimana bisa aku tidak sadar? Jika kamu bilang mobil itu milikmu, bawalah ke sini dan parkirkan di depan. Kalau tidak, jangan bicara seperti itu lagi. Tian. Kenapa kamu menangis? Nenek membelikan mereka mainan, tapi tidak untukku. Tian sayang, kamu masih kecil, dan kamu tidak akan bisa memainkannya. Kita tidak membutuhkannya. Oke, aku bisa memainkannya. Kamu bisa. Tahukah kamu 1 tambah 1 sama dengan berapa? Sudah sebesar ini, dan bahkan tidak bisa bersekolah TK. Anak dari sampah tidak berguna ini, pasti tidak berguna juga. Memberikannya kubus Rubik, dia mungkin akan memakannya. Menjengkelkan. Lagi pula, dia adalah anak dari keluarga kita, memiliki temperamen yang begitu berapi-api sejak usia muda, sangat mirip denganku di masa mudaku. Kakak,
Nanti kalau Lele berhasil menyusun kubus Rubik itu, 100 yuan ini, kami akan dengan senang hati menerimanya. Kakak akan menyusunnya untukmu. Mudah. Kakak. Tian-Tian yang pertama menyelesaikannya. Kamu tadi bilang 100 yuan. Kita bertaruh, tapi taruhannya tidak termasuk keluarga kalian. Ini hanya kubus Rubik butut. Tidak ada yang perlu dibanggakan. Sayang, ayo kita ke mobil, dan ambil mainan besar itu. Benar. Barang seperti ini hanya untuk orang miskin, yang kita mainkan. Kalian tidak akan pernah mampu memainkannya seumur hidup kalian. Ayo, ayo. Apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh mobilku. Tutu, bagaimana bisa kamu memukul adik perempuanmu? Kenapa tidak boleh memukulnya? Dia yang salah karena tangannya usil. Tepat sekali, Bai Hao. Jika kamu benar-benar mampu, belikan juga satu untuk anakmu sendiri. Kalau tidak, dia memang pantas dipukul. Cukup. Orang dewasa tidak mampu membeli mobil. Kalau tidak mampu, jangan disentuh. Kalau tidak mampu, jangan menyewa mobil untuk pamer. Tanganmu yang salah karena usil. Ibu sudah memberitahumu. Tian-Tian, kalau tidak mampu, jangan disentuh. Lao Tang, dalam 10 menit, bawakan aku 10 Rolls Royce, dan parkirkan di depan rumahku. Hei, bisakah kamu berhenti membual? Rolls Royce, dan 10. Kurasa di seluruh Jiangcheng, bahkan tidak ada 10 mobil sebanyak itu. Benar sekali, jika sampah ini benar-benar bisa membawa 10 Rolls Royce, dan parkirkan di depan rumah kita, maka aku akan mencungkil mataku sendiri. Zihao, waktu yang kamu katakan akan habis dalam 30 detik. Mana 10 Rolls Royce-mu? Jika mobilnya tidak datang, aku ingin melihat bagaimana sampah sepertimu ini mempermalukan dirimu sendiri. Aku sudah tidak sabar untuk menjilat ban Rolls Royce. Benar-benar ada 10 Rolls Royce. Lihat betapa menyedihkannya kalian. Bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan seperti itu? Ini pasti rombongan pernikahan yang sedang lewat. Benar. Pasti ada orang yang menikah, dan mobil pengantinnya sedang lewat. Betul, betul, betul. Jangan mendekat. Para kakak ipar, tadi, siapa yang bilang mau mencungkil mata dan menjilat ban? Kalian bisa mulai pertunjukan kalian sekarang. Bai Hao, kamu tahu, mulut kakak iparmu itu seperti ikat pinggang celana panjang wanita tua, longgar. Anggap saja, aku kentut tadi. Adik ipar, kamu tahu, mataku memang buta. Jadi dicungkil atau tidak, sama saja. Jadi tolong simpan saja mata orang buta ini sebagai pajangan. Bai Hao, sudahlah. Kita semua keluarga, maafkan kedua kakak iparmu. Baiklah. Demi istriku, aku tidak akan mempermasalahkannya. Kalian tidak perlu mencungkil mata dan menjilat ban. Aku hanya perlu kalian memberiku permintaan maaf yang tulus. Baiklah. Permisi, bolehkah aku bertanya siapa Tuan Bai Hao? Aku. Tuan Bai, silakan naik ke mobil. Ayo, Tian-Tian. Ajak putriku berkeliling Jiangcheng. Aku ingin dia tahu bahwa aku adalah ayah terbaik di dunia. Baik, Tuan Bai. Jangan sentuh mobil kami. Kalian tidak akan mampu menggantinya jika rusak. Bajingan kecil, kamu tahu kalau kamu merusaknya, kita tidak akan mampu menggantinya. Tidakkah kamu mendengar bibi berkata, jangan sentuh barang-barang yang tidak mampu kita beli. Masuk ke dalam. Baiklah, ayo naik. Hei. Apa maksud kalian ini? Berhentilah berpura-pura. Hari ini adalah hari ulang tahun ayah mertua. Apakah kamu menyewa 10 Rolls Royce untuk membuat ayah mertua terkesan? 3 mobil dari rental kami sedang menuju ke rumahmu. Kamu yakin kita yang menyewanya? Aku sudah memeriksa alamatnya. Dan memang menuju ke rumahmu. Demi membuat ayah mertua bahagia, kamu benar-benar rela mengeluarkan banyak uang. Oke.
Kakak ipar, minta maaf padaku dan Yao Yao. Gak sesulit itu, kan? Jangan sok, deh. Mobil ini kamu sewa, kan? Kalau begitu, Audi sama Mercedes-Benz, itu benar-benar punya kita sendiri. Apa alasan kita harus minta maaf sama orang miskin kayak kamu? Kakak ipar, mobil itu beneran sewa, serius. Deh, aku sampai di telepon. Nih, Bai Hao, aku tanya kamu. Nih, kamu sewa mobil-mobil ini, habis berapa? Sih, mobil kayak gini, setidaknya 5.000 yuan satu mobil. Dia sewa 10 mobil sekaligus, berarti minimal 50.000 yuan. Kakak ipar, hitungannya gak gitu dong. Coba kamu pikir, deh, di kota Jiangcheng kita ini, mau sewa 10 Rolls Royce, itu gak gampang. Kalau menurutku, sih, biaya sewa mobilnya, paling enggak 100.000 yuan. Yao Yao. Bai Hao. Kamu ini keterlaluan banget. Sih, kamu ngabisin uang sebanyak ini buat sewa mobil. Hidup kita, masih mau dilanjutin apa enggak? Nih, Bai Hao. Aku beneran gak ngangka, ya. Ternyata kamu itu anak manja yang boros. Jadi, uang yang kamu hasilkan, dipakai buat gaya-gayaan semua, ya. Kita di sini makan aja susah, pakaian aja pas-pasan. Kamu punya uang tapi gak ngasih kita, buat memperbaiki hidup kita, tapi malah foya-foya di depan orang lain. Aku bener-bener kecewa banget sama kamu. Kayaknya, kalian ini, salah paham. Deh, biaya sewa mobilnya 100.000 yuan. Loh, kamu kerja angkat batu bata setahun, aja gak cukup. Nanti kalau rombongan mobilnya udah balik, terus nagih uang ke kita. Nah, saat itu kita baru benar-benar repot. Aku kasih tahu dulu. Ya, aku gak mau bayar. Ya, aku gak punya adik ipar yang payah kayak gini. Dengerin aku. Deh, uang sewa mobil ini, kalian gak perlu bayar kok. Kita gak perlu keluar uang. Gimana? Kamu, anak miskin, punya uang. Aku sendiri juga gak perlu bayar. Jangan-jangan, kamu mau makan gratis. Ya, naik mobil gratis. Itu bahaya. Loh, aku kasih tahu kalian. Ya, urusanku. Bai Hao ini, kalian gak perlu ikut campur. Siapa sih yang sok banget kayak gitu? Berani-beraninya sewa 10 Rolls Royce, buat pamer di jalan. Pesta ulang tahun kakek, ramai banget di depan pintu. Yao Yao, kenapa kamu masih duduk di tanah? Tuan Muda Chen, Anda sudah bersusah payah datang jauh-jauh untuk memberi selamat ulang tahun. Sungguh berhati mulia. Apa yang ibu katakan? Aku dan Yao Yao sudah seperti tetangga sejak kecil. Benar, benar, benar. Zi Hao, kamu buta. Ya, cepetan terima barang dari tamu. Barang di tangannya itu. Loh. Kamu. Tuan Muda Chen, biar kami yang bawa. Biar kami yang bawa. Sarang burung walet. Zi Hao, senang dulu. Deh, kamu, setelah hari ini, Wang Yao bukan milikmu lagi. Silakan masuk. Silakan masuk. Bibi, tadi terjadi apa? Lihat, Yao Yao sampai ketakutan begitu. Aku masih di sini. Loh, Yao Yao sudah jadi milikmu. Chen Huan, jaga bicara dan sikapmu. Diam, gak ada urusanmu di sini. Ibu, lanjutkan saja. Semua orang bilang aib keluarga gak boleh disebarluaskan, tapi Tuan Muda Chen pasti tahu kalau Bai Hao, si sampah ini, gak punya uang tapi masih sok kaya. Dia sampai sewa 10 Rolls Royce. Sekarang lihat saja, uang sewanya aja gak sanggup bayar, malah hampir pingsan lagi. Siapa bilang aku gak mampu sewa? Ya, dia bukan. Masalahnya bukan dia mampu sewa atau enggak. Dia itu dari awal memang gak punya uang buat bayar, mau enaknya doang. Kalau Zi Hao yang ngelakuin ini, mungkin aja. Soalnya, Zi Hao itu cuma buruh tani rendahan. Kemana-mana dipandang rendah orang. Kamu tahu sendiri, kan? Gimana manusia, kalau udah lama tertekan, pasti ngelakuin hal-hal bodoh buat pamer. Wajar aja. Yao Yao, jangan takut. Uang sewa mobilnya, biar aku yang bayar. Chen Huan, uang ini bukan urusanmu. Kita ini satu keluarga. Yao Yao, selama kamu mau, apapun akan kulakukan. Aku, diam. Tuan Muda Chen bersedia membantu. Kamu gak mau cepat berterima kasih. Lihat Tuan Muda Chen itu. Lalu lihat dirimu, si payah. Tuan Muda Chen, Anda bekerja di mana, Bibi? Saya ini orang bodoh. Saya bekerja di perusahaan keuangan di bawah naungan Shengxi Group, Shengxi Finance. Itu loh, perusahaan yang tahun lalu jadi pembayar pajak terbesar di Jiangcheng. Adik iparku ini kurang wawasan. Sejak Shengxi Group, GDP kota Jiangcheng kita naik setengahnya. Posisi mereka sangat tinggi. Sepanjang hidup kita gak akan pernah bisa mencapainya. Dasar mata duitan Bai Hao, kamu masih punya muka buat di sini. Aku kasih tahu kamu, ya, di rumah ini udah gak ada tempat buat kamu.
Tuan Muda Chen, kalau begitu, tolong ceritakan, sekarang Anda di Sengshi Finance itu, menduduki posisi apa? Saya sekarang hanya seorang wakil manajer di Departemen Hari. Penghasilan tahunannya cuma 1 juta yuan. Masih muda begitu. Sudah jadi manajer. Gajinya juga besar. Sungguh muda dan sukses. Muda dan sukses. Tuan Muda Chen. Saya, sebenarnya, latar belakang pendidikan saya akuntansi. Apakah Anda keberatan? Tentu saja tidak, kakak. Seingat saya, di perusahaan kami, sepertinya di Departemen Manajemen Aset, sedang membutuhkan supervisor. Kalau kakak berminat, saya tinggal mengangguk saja. Itu hal mudah. Beraninya kamu bicara seperti itu. Kamu cuma wakil manajer rendahan. Berani-beraninya ikut campur urusan penempatan staf di Departemen Aset. Diam kamu. Gak ada urusanmu di sini. Gak apa-apa, Bibi. Si sampah Bai Hao ini mau cari gara-gara. Kita kasih dia pelajaran. Tuan Muda Chen, Anda bisa seenaknya di perusahaan. Apakah karena hubungan Anda dengan ayah Anda? Adik iparku memang pintar. Ayah saya adalah kepala pabrik Sengshi Aluminium. Tahun lalu, dia sudah berhubungan dengan CEO Zhou dari Sengshi Finance, menjalin koneksi. Jadi, kalau aku mau memasukkan orang ke perusahaan, itu mudah sekali bagiku. Bagiku, itu cuma masalah sepele, gampang banget. Artinya, CEO Zhou dan ayahmu itu sama-sama korup. Kalian ini sama aja. Bai Hao, apa hakmu memanggil CEO Zhou dengan namanya langsung? Aku juga kerja di Sengshi Finance, di bank mereka. Kalau begitu, menurutku, di bank itu, posisi wakil kepala cabang cukup bagus. Terima kasih, Tuan Muda Chen. Anda baru saja datang ke rumah kami, dan seluruh keluarga kami bisa ikut kecipratan rezeki berkat Anda, naik ke surga semua. Bu, jangan dengarkan omong kosongnya, dia gak punya kemampuan itu. Kalaupun kita naik ke surga, itu juga karena aku, bukan dia. Bagus sekali. Bai Hao, aku lihat kamu ini. Sampah rendahan tukang angkat batu bata, punya kemampuan apa? Karena yang baru saja kamu sebut, ketua muda, adalah aku. Bai Hao, punya malu sedikit, dong. Dia lagi kecanduan akting. Nih, gila. Tuan Muda Chen, Anda tidak mengenal orang ini. Bocah ini. Begitu kembali, dia langsung menyewa Rolls Royce dan pamer di depanku. Lalu entah dia dapat dari mana, menemukan dukun gadungan, dan diberi ramuan, yang secara kebetulan menyembuhkan penyakit ayah mertuaku. Setelah itu, dia jadi sangat percaya diri, sombong. Akhirnya, dia nekat menyewa 10 Rolls Royce, dan berkeliling kota Jiangcheng, mengajak anaknya jalan-jalan. Coba kamu pikir, mana ada ketua yang sesombong itu? Ketua muda kami, sangat rendah hati. Kecuali, acara yang mengharuskan dia hadir. Pada dasarnya, dia tidak pernah muncul di depan umum. Kalau Bai Hao jadi ketua apapun, pasti seluruh kota Jiangcheng sudah heboh. Pasti, kan, Yao Yao. Sekarang kamu tahu, Bai Hao itu orang yang bagaimana? Kan, kamu ingat waktu itu aku mengejarmu mati-matian, tapi kamu tetap saja tidak mau denganku. Mati-matian bersikeras, menikah dengan sampah ini. Tapi ya sudahlah, sekarang kamu masih bisa menyesal. Chen Huan, kamu jangan bicara begitu. Aku dan Bai Hao sudah menikah, dan Tian-Tian juga sudah ada. Memangnya kenapa kalau sudah menikah? Ini zaman apa? Sekarang zamannya kebebasan menikah, kebebasan mencintai. Kan, betul, betul, betul. Pria yang punya perasaan, dan wanita yang juga punya perasaan. Semakin aku lihat Yao Yao, dan Tuan Muda Chen, kalian itu, pasangan yang serasi. Cukup. Aku masih di sini. Apa kalian pikir aku ini orang lemah? Biar ku katakan, kalau kalian berani menghina aku dan Yao Yao lagi, jangan salahkan aku kalau bertindak di luar batas. Aku tidak segan-segan memutuskan hubungan. Wah, kamu marah ya? Silakan saja. Aku ingin lihat bagaimana kamu memutuskan hubungan. Tinjumu segede karung pasir itu. Bekerja di lokasi konstruksi, memang beda. Apa? Bai Hao, kamu mau main kasar di rumah kami? Orang rendahan seperti Bai Hao, buruh tani rendahan, cuma bisa pakai kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Apa dia bisa berpikir dan menyusun strategi? Zi Hao, kamu sebaiknya cepat minta maaf ke keluarga. Jangan memperkeruh suasana. Minta maaf. Kamu gak dengar mereka bilang apa tadi? Mereka mau maksa kita cerai. Dia cuma bercanda. Bai Hao, jangan sempit pikiran. Aku sempit pikiran. Sudahlah, hari ini kan ulang tahun ayah. Semuanya tenang dulu. Ada urusan apapun, kita bicarakan nanti setelah hari ini. Kamu, besok pagi-pagi, cerai sama Yao Yao. Tidak mungkin. Biar ku katakan sekali lagi.
Biaya sewa mobil ini tidak perlu kalian campuri. Jangankan sewa, aku bahkan bisa membeli seluruh dealer mobil ini. Cuma perlu menjentikkan jari. Hah, mulai lagi deh, sok-sokannya. Tunggu dulu. Jangan-jangan, dia beneran sanggup beli 10 Rolls Royce itu. Akhirnya kamu sadar juga, sadar. Matamu masih berfungsi, kan? Apa maksudnya ini? Tuan Muda Chen, Anda, jangan bercanda sama kami. Apa mungkin dia benar-benar ketua muda Sengshi Group? Apa yang kalian pikirkan? Ketua muda kami, tidak mungkin orang seperti ini. Aku cuma mau bilang. Saat ini Bai Hao, sepertinya, masih punya utang 50 juta yuan. Aku dengar dari kolega, waktu makan di kantor, bahwa di desa Guangming ini, ada pemuda bermarga Bai yang meminjam uang dari kantor pusat Sengshi kita, sebesar 50 juta yuan, lalu tiba-tiba menghilang. Katanya sih, dia kabur bawa uang itu. Benar dia. Jadi, benar dia orangnya, pasti dia. Kalau aku membawa kamu, si buronan ini, ke ketua di kantor pusat, apa aku bisa langsung dipromosikan jadi manajer? Kamu yang buronan. Tutup pintunya, tutup pintunya. Ini kesempatan emasku untuk berprestasi. Kalian jangan sampai membiarkan buronan ini kabur. Tutup pintunya. Bukan. Bagaimanapun juga, Bai Hao, dia itu sekarang masih bagian dari keluarga Wang. Kalau sampai dia ditangkap di sini, kita pasti kena getahnya. Dia kan menantu yang tinggal di rumah kita. Hancur sudah, benar-benar hancur. Kita gak akan bisa hidup tenang. Yao Yao, aku tidak punya utang. Jangan mudah percaya gosip. Bai Hao, sampai kapan kamu mau menutupi kebenaran? Tahun-tahun sebelumnya kamu pulang, naik kereta api kelas ekonomi, kan? Kamu malah minta aku untuk tidak ambil pusing, minta aku untuk bersabar. Tapi lihat sekarang. Betul, Bai Hao, tahun ini kamu terlalu berlebihan. Sekarang Rolls Royce lagi. Obat ajaib lah, orang miskin baru kaya. Gak tahu malu pamer kekayaan. Kalau begitu, aku punya satu ide. Tidak hanya bisa membuat keluarga Wang terhindar dari masalah, tapi juga bisa membuat keluarga Wang mendapat keuntungan besar. Tuan Muda Chen, di saat genting seperti ini, kami hanya bisa bergantung pada Anda. Bercerai. Segera bercerai. Asalkan Yao Yao dan Bai Hao tidak lagi berstatus suami istri, keluarga Wang dan Bai Hao tidak ada hubungan apapun lagi, maka utang itu tidak akan jatuh ke pundak keluarga Wang. Betul. Bercerai. Ayo cerai sekarang. Yao Yao menikah dengan Tuan Muda Chen. Tuan Muda Chen kembali berjasa dan mendapat kepercayaan dari kantor pusat, lalu dipromosikan dan gajinya naik. Setelah itu, keluarga Wang kita pasti akan semakin makmur. Kamu ngapain masih bengong di situ? Cepat pergi dan cerai sama si sampah ini. Bu, aku. Bai Hao itu cuma sedang kalap. Kamu ini perempuan. Sampai sekarang masih melindunginya. Biar ku katakan, kalian berdua mau hidup atau mati. Aku tidak peduli. Jangan sampai kamu menyeret keluarga Wang. Bu, aku dan Bai Hao adalah keluarga. Dia memang tidak punya uang dan tidak punya kemampuan apapun. Tapi dia sangat baik padaku dan Tian-Tian. Selama bertahun-tahun ini, Bai Hao sama sekali memperlakukanku dengan buruk. Kalau begitu, aku pergi saja. Aku pergi dari rumah ini. Aku tidak akan pernah merepotkan kalian lagi. Chen Huan. Yao Yao. Chen Huan. Bai Hao memang payah. Tapi kumohon, maafkan dia kali ini. Kasihani dia. Yao Yao, di saat seperti ini, kamu masih mau membela si payah ini? Chen Huan, demi hubungan kita, yang sudah seperti saudara sejak kecil, seumur hidupku, aku hanya memohon padamu kali ini. Tidak bisa, sama sekali tidak bisa. Kalau kalian berdua pergi, utang itu akan jatuh ke kita. Begini saja, aku akan panggil beberapa satpam dari pabrik ayahku, dan menangkap dia ke pabrik. Aku yang akan urus pekerjaannya. Kalian juga cepat bujuk Yao Yao untuk bercerai. Ide bagus. Tuan Muda Chen, nanti kalau sudah sampai di pos satpam pabrikmu, tolong hajar dia habis-habisan. Si payah ini, kalau dia tidak mau cerai, hajar saja terus. Hajar sampai dia mau cerai. Itu dia. Tangkap dia. Siapa yang berani? Kalian semua pada cari mati. Ya, Zi Hao, kamu sudah di ujung tanduk. Masih saja membantah. Tunggu sampai aku bawa kamu ke kantor pusat, dan serahkan kamu ke ketua muda kita. Lihat saja kamu masih bisa berteriak apa tidak bos kalian. Namanya Zhou Nan. Kan, panggil dia sekarang juga. Lihat saja dia berani menyentuhku atau tidak. Xiao Li, hadiah yang kuminta kau siapkan, sudah siap semua. CEO Zhou, semua hadiahnya lengkap, semua sudah ditaruh di bagasi. Sebelum berangkat, aku sudah cek semuanya. Baguslah. Ketua muda kita ini sangat cakap, tapi sangat rendah hati, dan suka melakukan inspeksi mendadak.
Sudah, jangan buang-buang waktu. Pegang dia. Lepaskan aku, lepaskan. Chen Huan. Cepat atau lambat kamu akan menyesal. Aku menyesal atau tidak, bukan urusanmu. Bai Hao, biar ku katakan, kalau kamu sampai di pos satpam, dan masih tidak mau tanda tangan surat cerai, aku akan tunjukkan padamu, apa arti penyesalan. Bawa dia pergi. CEO Zhou, ini rumah ketua muda kita. Kok sederhana banget, ya? Sepertinya begitu. Lokasi penyewaan mobil memang di sini. CEO Tang pasti tidak salah. Ayo. Jangan macam-macam kamu. Gawat. Gawat. Ada apa lagi? Ada perempuan bernama Zhou Nan di luar. Katanya mau datang untuk memberi selamat ulang tahun ayah. Apa? Kamu yakin tidak salah dengar Zhou Nan? Aku sudah tanya 3 kali. Memang namanya Zhou Nan. Dari Shengxi Finance. Dan dia bawa sekretaris. Gawat. Gawat. Aduh, gimana dong? Gimana kalau kita cegat dia, dan tidak bolehkan dia masuk? Bu, dia itu, CEO Shengxi Finance. Kamu tahu, seberapa besar pengaruh Shengxi Group di Jiangcheng? Ya sudah, kalau kamu tidak mau menghalanginya, tapi kalau kamu menghalanginya, itu sama saja dengan menunjukkan rasa bersalah. Tapi menurutku, dia tidak seperti mau menagih utang. Dia bawa banyak bingkisan. Sepertinya memang datang untuk memberi selamat ulang tahun ayah. Kalau begitu, dia pasti tidak akan bilang mau menagih utang. Kalau tidak, mana mungkin kamu membiarkan dia masuk? Tapi tetap saja, membawa hadiah sebanyak itu. Bagasinya penuh dengan barang bagus. Nah, ini baru masuk akal. Masuk akal apa? Masuk akal apa? Coba kalian pikir. Sekarang, orang yang punya utang itu seperti raja. Dia bukannya utang 30.000 atau 50.000. CEO Zhou ini pasti mau bersikap baik dulu sebelum main kasar. Aku akan mengizinkannya masuk dulu. Tidak ada pilihan lain. Ingat, kita harus pura-pura tidak mengenal ketua muda. Dengan begitu, kita akan terlihat tidak terlalu matre. Lalu dengan alasan apa kita menyambutnya? Zhang Song, suami kakak ipar kedua ketua muda, bekerja di bank di bawah naungan perusahaan kita. Dia bisa dibilang karyawan kita sendiri. Atasan mengunjungi bawahan. Pasti tidak masalah, kan? Betul. Maafkan saya, CEO Zhou. Ada acara di rumah, jadinya berantakan begini. Takut Anda menertawakan kami. Kami baru saja selesai bersih-bersih. Mohon maaf kalau kurang sopan. Tidak usah sungkan. Bagaimana kabar kesehatan kakek di rumah? Bai Hao mendapatkan obat ajaib. Begitu diminum langsung terasa efeknya. Sekarang dia sudah istirahat. Keadaannya baik-baik saja. Jadi benar ya, rumah Zihao, ketua muda kita, orang yang bisa membuat CEO Tang repot-repot datang. Pasti bukan orang sembarangan, tidak mungkin dia orang biasa. CEO Zhou, silakan masuk. Halo, CEO Zhou. Halo, Sekretaris Lin, saya Zhang Song, panggil saja saya Xiao Zhang. Baik, 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 mari kita bicara sambil duduk. Silakan, silakan. Yao Yao, cepat buatkan teh. Iya. Tokoh penting seperti CEO Zhou, bagaimana bisa punya waktu untuk tiba-tiba datang ke rumah sederhana kami ini? Aku melihat potensi besar dalam diri pemuda Zhang Song. Aku selalu yakin dia akan sukses. Sayangnya, beberapa hari ini aku sibuk sekali, tidak sempat berkunjung. Nah, bertepatan dengan ulang tahun kakekmu, kebetulan sekali, aku bisa sekalian mengunjungi karyawan dan keluarga perusahaanku. Begini, mengingat kinerja kamerat Zhang Song yang luar biasa, dan prestasinya yang gemilang, setelah berdiskusi dengan matang, perusahaan kami memutuskan untuk mempromosikan kamerat Zhang Song menjadi wakil kepala cabang bank. Bukankah dia datang untuk menagih utang? Kok malah jadi dipromosikan jadi wakil kepala cabang?